Halo, dan akhirnya di sini aku mau nunjukin gimana cara aku buat memperbanyak tanaman kuping gajah ini. Jadi ini adalah kuping gajah rumpun, alias di sini itu sebenarnya ada 3 pohon di satu pot ini. Umurnya udah puluhan tahun lah ya sepertinya. Karena ini juga tanaman dulu dari warisan dari nenek aku, dan sekarang nenek aku pun udah meninggal. Jadi di sini karena udah terlalu lama dia nggak ganti pot, aku berusaha buat bongkar dia tuh. Akarnya udah banyak banget dan daunnya udah banyak, dan rasanya pengen banget buat memperbanyak dia. Nah akhirnya setelah aku cuci dan aku potongin akar-akar, jadinya seperti ini. Dan aku rasa kuping gajah ini itu dia tuh sangat kuat sekali, jadi aku nggak perlu pakai pisau yang stainless atau yang udah direndam alkohol. Aku pakai sabit aja ini, biarlah mereka infeksi atau enggak, kita lihat apakah akan hidup ya kan. Jadi tinggal aku cacah aja si bonggolnya ini, dicacah-cacah pakai sabit biasa. Nah di sini aku cukup berhati-hati dalam mencacahnya karena takut sabitnya tuh goang. Karena dia tataannya tuh nggak kayu tapi aku pakai tataan paving kan, itu bikin sabitnya yang rusak saudara-saudara. Jadi ini aku cacah-cacah aja karena itu tadi kan bonggolnya udah tinggi banget ya kan. Yang penting sisakan akar untuk ke area yang masih berdaun itu. Jadi jangan serakahnya mangkasnya sampai ke atas. Yang penting atas itu masih dapat akar meskipun akar angin, karena akar angin itu nanti kalau kena tanah juga dia kan bekas jadi akar tanah. Begitu. Tuh, ini juga bakal aku cacah lagi saudara-saudara. No, hati-hati saudara-saudara. Oke, di sini tuh aku nggak ekstrim karena aku cacahnya tuh besar-besar biar kesempatan untuk hidupnya itu tinggi. Begitu. Oke, selanjutnya ke tumbuhan yang terakhir ini dia. Tuh. Oke, dan selesai, dan kita dapat bonggol banyak banget. Nah, selanjutnya ini aku di media tanam yang baru. Di sini aku kesalahannya tuh meletakkannya tuh di sinar matahari, padahal aku tahu kalau kuping gajah tuh nggak tahan terhadap sinar matahari. Jadi kalian jangan ngikutin, jangan diletakkan di yang dapat sinar matahari langsung. Bahkan ini belum baru aja dipotong ya, harusnya itu di EOK lah, atau ditaruh di tempat yang redup, yang di tempat yang teduh, karena dia tuh nggak tahan sama sinar matahari. Tapi di sini aku langsung tanam aja, nggak pakai obat B1 ataupun perangsang akar ataupun alkohol dan lain sebagainya ataupun betadin. Ya ini aku mau percobaan apakah dia hidup gitulah. Tapi sebenarnya ya dia emang tahan gitu, gak usah pakai B1 dan kawan-kawannya. Cuman kesalahan anak aku juga, cuman dia gak ditaruh di tempat redup. Akibatnya kalau kuping gajah ditaruh di sinar matahari itu daun-daunnya akan kuning. Nah sedangkan di sini tuh aku di rumah tuh mamaku tuh suka guntingin daun yang udah ada kuning sedikit gitu, katanya biar nggak nular. Dan akhirnya ya
kuping gajah ini yang tadinya daunnya rimbun, digunting-gunting lah dia karena dia kira kuning-kuning itu adalah penyakit dan harus dipangkas, padahal ini karena dia terletakkan di sinar matahari. Oke, lanjut aja. Ini aku udah nanam si kuping gajahnya yang potongan paling atas di pot yang baru dan media tanam baru. Sebenarnya nggak baru aja, dia media tanamnya tuh yang bawah aku masih pakai media tanam itu tadi, pot lama biar ngirit gitulah ya, ngirit media tanam. Jadi atasnya aja lah yang media tanam baru. Biarlah. Oke. Maka dari itu mungkin ini akan sedikit kurang subur karena di bawahnya itu aku masukin lagi potongan akar-akarnya, sebenarnya gitu sih. Mungkin akan membusuk dan lain sebagainya. Oke, jadi di sini aku tadi kasih cagak dulu atau turus biar dia itu kokoh gitu sebelum akarnya mengembang, akarnya jalan gitu. Tapi dia hidup kok. Oke, setelah kita pastikan dia kokoh, aku menanam bonggolnya itu di sekitaran pot yang sama tadi karena aku males aja kalau misalkan gagal nanti ada pot yang sepi. Jadi aku taruh di situ. Jadi nanti kita cek apakah berhasil atau tidak gitulah. Oh ya, nanamnya tuh jangan dalam-dalam. Jadi masih ada bonggolnya yang nampak di permukaan gitulah. Nah, di sini aku taruh bonggol-bonggolnya di sekitaran itu tadi. Terus aku huruf lagi dengan media tanam. Udah begini aja cara nanamnya. Ini aku tanpa B1, tanpa root up dan lain sebagainya. Dan 1 bulan kemudian jadi begini saudara-saudara, karena daun-daunnya itu udah banyak yang digunting sama mamaku, jadi sepi, tidak serimbun tadi ya kan. Tapi jangan khawatir, ini dia tiga-tiganya hidup meskipun hanya tinggal 1 daun yang tersisa karena yang kuning udah pada di potongin sama mamaku. Nah, bahkan ini tumbuh daun baru. Oh ya, yang daun baru yang lama tadi akhirnya busuk karena pas aku ngiket tuh patah gitulah. Nah, ini dia busukannya. Tuh malah tumbuh tunas lagi untuk daun baru. Dan itu juga berarti dia hidupkan 2 pohon itu dan 1 pohon yang ini. Oke, untuk apa kabar sama cacahannya? Tuh udah ada akarnya, akar baru yang dari pohon yang ada daunnya. Akar baru udah ada. Terus ini tuh akar baru. Terus tuh yang merah-merah itu di bonggol-bonggol cacahan berarti udah muncul tunas-tunas baru di hasil cacahan tadi yang disabit, meskipun nggak pakai alat pemotong yang steril ya kan, pakai sabit tayangan, sabit berkarat pun dia masih kuat tuh. Ini juga tunas. Ini aku yang tunjukin tuh yang udah muncul-muncul ke permukaan tanah ya, karena banyak banget bonggol yang udah kekubur tanah, dan mungkin juga udah ada tunasnya tuh. Ini tunasnya juga, meskipun tunasnya tuh sangat kecil sekali saudara-saudara. Tuh ini juga ada tunasnya ya kan. Tuh udah pada muncul tunas sedikit-sedikit kecil-kecil dalam waktu 1 bulan saja. Ini akhirnya potnya aku pindah di tempat teduh, takut nanti tambah kuning lagi dan mamaku menggunting itu tadi daunnya lagi. Oke. Terima kasih yang udah nonton dan bye.